Bapak Ibu di sini ngapunten nggih. Nggih. Apa ada yang ibu di rumah itu menjadi orang tua tunggal? Sendirian maksudnya Bu, suaminya sudah meninggal atau cerai atau gimana Bu? Ada Bu, tetangga saya, suami itu baru meninggal, ada setahunan. Jadi sekarang Bapak rawat. gimana Bu meninggalnya itu Bu? Kecelakaan Bu, pas pulang kerja. Anak yang cilik-cilik. Terus Bu, dua anaknya dengan siapa Bu? yang rawat, ya ibunya itu Bu. Tapi Ibu kasih semangat juga ya kalau punya tetangga seperti itu. Iya Bu, saya sama Iya. suami juga. Tapi Kasihan. ada kakeknya Bu? Ada, rumahnya cuma Neneknya beda. masih ada? Ada. Oh iya, masih ada bibi mungkin juga ya? Nggak tahu kalau itu. Iya. Jadi kasih semangat Bu kalau punya tetangga seperti itu. Jadi bukan berarti dia itu sendirian. Oke. Jadi merawatnya juga ada bibi, ada kakek atau neneknya. Bu Yuyun, Iya. Bu gini kan ayahnya ndak ada ya. Iya. Terus sosok untuk yang menggantikan ayahnya itu gimana Bu? Kan ini untuk mengasuh anaknya itu. Oke, kan perlu bapak ibu ya. Oke. Walaupun di dalam keluarga itu ya Bu hanya ada ibunya saja, tetapi ibu itu tidak boleh apa ya Bu minder karena masih ada kakek, ada nenek, ada bibi dan ada keluarga yang lain. Tetapi dalam pengasuhan anak itu keluarga itu harus tetap memiliki pengetahuan untuk mengasuh anak tersebut. Oke. Ya, Oke. seperti itu ya Bu. Oke. Jadi mungkin ada tetangganya yang dia hanya sendiri ya Bu, tidak punya suami, tetapi dia tidak boleh minder. Oke. Ya karena masih ada kakek dan nenek atau keluarga yang lain ya. Oke. Nah, ibu-ibu di sini hanya ada Bapak Nanda yang ganteng sendiri di sini. Coba Bapak Nanda sudah jadi ayah ya di rumah. Coba kegiatannya apa saja Bapak Nanda di rumah bersama anak? Kalau saya sih Bu ya, karena kan anak saya itu sekarang umur 18 bulan, jadi masih kecil. Kalau seandainya ibunya itu lagi ke ladang, jadi yang mengurus rumah itu adalah saya begitu. Jadi saya pikir ternyata itu jadi seorang laki-laki itu juga harus bisa kemudian mengasuh anak. Apa yang menjadi kebutuhan ibu di rumah itu orang tua laki-laki harus juga bisa menyelesaikan gitu Bu. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Nanda ya. Tepuk tangan Bu. Nah, ibu-ibu kita berikan tepuk mantul untuk Bapak Nanda yang sudah mengurus anaknya ya ketika istrinya bekerja. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, Ibu, tadi Bapak Nanda sudah menceritakan ya pengalamannya dia selama mengasuh anak di rumah. Nah, sekarang saya tanyakan sama Bu Lia. Gimana Bu, ketika misalkan suami Bu Lia ikut berperan mengasuh anak itu gimana perasaannya Bu Lia? Ya aslinya sih seneng Bu, cuman pengalaman saya suami saya tuh kurang telaten sama anak kecil Bu. gitu ya Bu. Jadi pulang kerja itu Bu, ya wes Bu, habis mandi, ngerokok, duduk-duduk, anak koncone nimbrung Bu. Jadi anaknya dibiarin ya Bu. Gimana Ibu? Ya saya sampai bingung sudah tak bilangin. Anak itu bantu ngurus gitu. Itu kan anakmu ngono mesti Bu. Walah, berarti kurang perannya ya Bu. Oke. Berarti nanti Sering tengkar sampai pulang Bu. nanti Ibu edukasi setelah pertemuan ini. Bu. Apa edukasi? Awalah, diajari Bu gini. Oh, Tadi saya pada waktu pertemuan FDS sama Oke. Bu Yuyun diajari bahwa kalau mengasuh anak itu harus bersama Mas gitu. Oke. Ya Bu? Oke Bu. Ya ojo dhewean gawene bareng-bareng Bu. Terus ngelahirno Bu. Sing ngusoni kabeh-kabeh kula. Walah ya itu. Remek pokoknya. Tapi mungkin bapaknya capek Bu dari kerja. Ya sama saja Bu. Oh, Saya kan sama juga saja. kerja habis dari sawah ya kesal Bu. Walah ya. Ya wes nanti di anu Bu.
dijiwit dibawa ke kamar gitu ya Bu. Iya, Dikasih itu tahu. lain, Bu. Iya. Nah sekarang coba Bu Suci ceritakan kalau suaminya Bu Suci itu misalkan ikut mengasuh anak, gimana perasaannya Bu Suci? Ya, alhamdulillah nggih Bu Yuyun, suami saya itu telaten. Kalau saya masak, suami saya yang ngajak anak. Sampai kerjaan rumah itu selesai. Alhamdulillah. Wah, sip sekali tuh ya Bu. Kerja tak suaminya. Ya pas libur. Oh gitu. Kalau kerja ya nggak ada yang ngomong Bu. Iya iya iya. Ya. Tapi sering ya. Iya sering. Kerja. Yang nyuapin anaknya, ngajak bermain. Seneng ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Ya alhamdulillah. Perasaannya senang ya? Senang sekali. Senang sekali. Terima kasih ya kepada Bapak Nanda, Ibu Lia, Ibu Suci yang sudah menceritakan perasaannya ketika seorang ayah di rumah ikut mengasuh anak. Jadi intinya ya ibu-ibu, bapak, ayah itu tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan ya, seperti tadi ya katanya Bu Suci. Kemudian bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sebelum tidur, kemudian bercerita kepada anak tentang segala hal, atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Benar ya ibu-ibu? Tuh, Ayah. keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi di sini, jadi seorang ibu memang harus lebih ekstra sabar ya Bu, karena kebanyakan anak-anak itu bersama ibu di rumah. Jadi ibu kalau misalkan anak nakal, kita biasanya seorang ibu seringnya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jewer ya. Jadi memang secara emosional anak-anak itu nanti akan tumbuh bersama ibu. Ya, nanti bagaimana cara ibu mengasuh anaknya itu. Jadi sampai di sini ibu-ibu bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama, ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Ya Bu, jadi nanti kalau Bu Lia yang suaminya masih kurang telaten sama anaknya, nanti ngomong di kamar. Ya Bu, ngomong pelan-pelan. Mas, kok tak Mas? Aku iki kesel wis di omah. Gitu ya Bu? Jawa apa bahasa Bu sama Bapak? Campur. Mas, kok aku tulung ngono ta anakmu iki, aku kesel, aku pengen istirahat pisan gitu ya Bu? Iya, seperti itu ya Bu. Iya. Pentingnya keterlibatan seorang ayah dalam mengasuh anak.